Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika kita punya hutang janji seperti memberi hadiah kepada seseorang, kalau orang yang meninggal, apa janji itu masih berlaku? Harus kita berikan ke ahli waris? Dan dosakah ketika kita membuat seseorang menunggu? Al-wa'du dain. Nabi mengatakan janji itu adalah hutang. Maka seorang muslim hendaknya jangan mengingkari janjinya. Bayar janji itu. Sebagai hutang harus kita bayar, maka janji harus kita penuhi. Nah, makanya jangan gampang-gampang janji. Kalau kita sulit memenuhi janji itu, jangan gampang-gampang janji. Kalau udah janji, maka jangan sampai diingkari. Al-mu'min tidak mengingkari janjinya. Yang selalu mengingkari janji itu orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Itu Nabi mengatakan alamat tanda-tanda orang munafik diantaranya kalau janji dia ingkari. Kita semua enggak ingin jadi munafik. Maka ketika kita janji, penuhi janji itu. Nah, pertanyaan terakhir dari Ali Bogor. Kita akan bacakan pertanyaannya. Sholat sunnah apa saja yang bisa digabung dan tidak bisa digabung? Dan ketika kita nazar untuk melakukan sholat sunnah, ketika akan melaksanakan sholat, bagaimana lafaz niatnya? Dan bolehkah kita yang nazar menjadi makmum? Jazakumullah khair. Sholat sunnah yang bisa bergabung atau digabung dengan sholat yang lain, itu ulama sudah mengumpulkan diantaranya sholat ba'dal wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubah, sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat apa lagi? Ba'dal wudu, ya. Ini sholat safar. Ini sholat-sholat yang boleh digabung dengan sholat yang lain. Sholat yang nggak boleh digabung dengan sholat yang lain, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat fardu, sholat duha, sholat witir, dia nggak boleh ikut. Tapi kalau yang lain ikut, yang 6 tadi, boleh, gitu lah. Sholat tahiyatul masjid sama duha boleh. Tahiyatul masjid sama qobliyah, ba'diyah boleh. Tahiyatul masjid sama sholat duhur boleh. Tahiyatul masjid sama witir boleh. Gitu. Nah, kalau sholat-sholat tadi yang boleh bergabung itu boleh digabung dengan sholat fardu atau sholat sunnah apapun. Tapi duha, witir, qobliyah, ba'diyah enggak boleh bergabung dengan sholat fardu. Enggak boleh bergabung dengan sholat duha dengan sholat duhur gitu umpamanya. Kemudian ketika dinadari sholat duha yang sunnah dinadari. Kalau saya sembuh maka saya nadar sholat duha sebulan. Maka sholat duha selama sebulan menjadi wajib. Niatnya apa? Usolli sunnat duha tetap. Namanya sholat duha. Sholat sunat duha. Tidak berubah, niat sholat itu menjadi wajib. Tetap sholatnya itu sholat duha, niat nadarnya itu sunnah. Boleh diniati, boleh tidak. Tentang dia nadar sholat umpamanya yang sunnah, kemudian dia jadi makmum, berarti di sini sholat taraweh, gitu kan? Karena selain sholat tarawih tidak disunnahkan jamaah. Kalau tidak disunnahkan tidak sah nadarnya. Sunnah sholat duha berjamaah, enggak sah nadarnya. Sholat duhanya sunnah, nadar sholat duha berjamaah enggak sah nadarnya. Nadar sholat duha sah. Karena sholat duha sunnah. Yang sah nadarnya itu sesuatu yang sunnah. Dinadarkan menjadi wajib. Kalau sesuatu yang enggak sunnah dinadarkan enggak sah nadarnya. Nadar sholat duha berjamaah enggak sah. Karena sholat duha berjamaah enggak sunnah, tapi boleh. Gitu.
Seperti nadar makan, kalau sehat saya nadar makan, nggak sah nadarnya. Makan itu boleh. Yang sah nadarnya itu kalau nadar, kalau sesuatu yang sunnah dinadari. Nah, tadi itu kalau jadi makmum berarti kalau kita ingin sah nadarnya, berarti sholat taraweh, sholat idul fitri, idul adha, witir Ramadan. Ini sholat-sholat sunnah yang sah untuk berjamaah. Maka kalau dia nadar sholat tarawih berjamaah, maka wajib tarawihnya berjamaah. Tentang dia jadi imam, jadi makmum nggak ada masalah, boleh. Atau nadar sholat fardu berjamaah, sah nadarnya. Nadar sholat duhur berjamaah, wajib sholat duhur berjamaah bagi dia karena berjamaah sunnah dalam sholat fardu. Dia jadi imam, jadi makmum nggak ada masalah. Yang penting imam, makmum itu namanya sama-sama berjamaah.